kita diberi kesempatan untuk mendengarkan nasihat firman-Nya. Menjadi satu nasihat bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya yakin saudara-saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bahkan bisa saja saudara sejak lahir, dari orang tua, dari kakek, nenek, kita sudah diturunkan, sudah diajarkan nasihat firman Tuhan, dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan. Sebabnya pada kesempatan ini saya tertarik untuk menyampaikan nasihat firman Tuhan dengan judul sombong rohani. Kalau hal yang biasa sering kita dengarkan di dunia ini adalah kesombongan. Sombong dalam hal materi, sombong dalam hal pemikiran, dan banyak lagi hal-hal yang disombongkan dengan jabatan, kedudukan, kecantikan, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sombong rohani. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa terjadi sombong rohani? Ini menjadi satu pokok pemikiran bagi kita. Apakah saya sekarang ini sedang sombong rohani atau tidak? Apakah saudara sedang sombong rohani atau tidak? Karena bisa saja saudara sombong rohani karena sudah keturunan keberapa saudara menjadi umat Tuhan. Bisa saja saya merasa rendah hati, rendah rohani karena saya baru saat ini mendengarkan nasihat firman ini. Kita lihat saudara-saudara dalam buku Lukas. Ada satu cerita yang sangat menarik, Lukas 15. Di buku Lukas 15 ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya tidak akan membahas mengenai anak yang hilang, tetapi saya akan membahas anak yang bersama dengan bapak itu. Ya. Anak yang bersama dengan bapak itu. Karena pada saat anak yang hilang datang kembali, bapaknya sangat bersuka cita. Tetapi di cerita anak yang sulung ini, dia merasa terbebani, merasa gundah, marah. Pada saat melihat sikap bapak terhadap anak yang hilang ini, menyambut dengan sukacita. Kita lihat saudara-saudara, saya sangat senang sekali kalau bisa saya baca mulai dari ayat 25. Lukas 15 ayat 25. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Saya berpikir setiap orang tua yang anaknya yang hilang kembali lagi, sukacita yang sama akan dia lakukan, saudara-saudara. Sukacita, menyanyi dengan tari-tarian. Tetapi apa cerita berikutnya? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Anak yang hilang telah kembali. Kemudian diberikan suatu pesta kecil. Oh, bukan pesta kecil saudara, tetapi pesta yang sangat meriah. Tari-tarian, makanan, semuanya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29 saudara. Dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak.
Tetapi kepadaku belum pernah. Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kemarahan anak sulung ini dia luapkan kepada bapaknya. Aku telah bertahun-tahun. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Saya adalah orang yang menurut. Hati-hati saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, seperti yang saya katakan tadi di dalam pendahuluan, bisa saja kita sudah bertahun-tahun, sudah keturunan ke-7, atau mungkin keturunan keberapa saudara, yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi sering kemarahan terjadi seperti kemarahan anak sulung ini. Bapa, telah bertahun-tahun aku melayani Engkau, tapi belum pernah aku juga melanggar perintah-Mu. Tetapi kenapa tidak pernah Kau berikan kepadaku anak lembu tambun? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah ini menjadi tuntutan saudara dan saya pada saat kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Pada saat kita menyatakan kita adalah pengikut Yesus. Tetapi ayat 30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini sering kita ungkapkan kepada sesama kita. Hal ini sering kita ungkapkan kepada Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya tidak tahu saudara-saudara, kita selalu bersama-sama dengan Allah. Kepunyaan Allah adalah kepunyaan kita. Kita adalah milik Allah. Tetapi sering kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Bahwa Allah adalah Bapa kita. Sering kita tidak menyadari. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau bisa saya katakan dari cerita ini, perumpamaan ini, kenapa terjadi kesombongan rohani? Karena anak sulung itu dekat dengan bapaknya. Karena anak sulung itu bertahun-tahun dengan bapaknya. Karena anak sulung itu selalu menuruti perintah bapaknya. Sejak kecil, mulai lahir, anak sulung ini selalu bersama-sama dengan bapaknya. Menurut apa yang dimakan oleh bapaknya dimakan oleh anaknya. Di mana tidur bapaknya, di situ anaknya tidur. Semua. Bahkan bapaknya katakan, apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tidak penting harus kau pertanyakan. Kapan kau berikan kepada saya anak lembu tambun? Kapan kau berikan kepada saya pesta? Kapan kau undang teman-temanku? Karena kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itulah salah satu sebab terjadi kesombongan rohani. Mungkin saja saudara merasa, oh saya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Tuhan. Oh saya sudah penurut setiap firman Tuhan, setiap hukum-hukum Tuhan. Saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan pezina, saya bukan koruptor, dan saya bukan ini itu. Saya selalu bersama-sama dengan Allah. Saya selalu menurut dengan Allah. Disitulah mulai, tanpa saudara sadari, kesombongan rohani sudah mulai masuk. Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih benar dan lebih maju dibanding gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Pada saat kita merasa diri kita yang benar, pada saat gereja kita yang paling benar,
pada saat ajaran kita yang paling benar, agama kita yang paling benar, perilaku kita yang paling benar, semuanya yang paling benar. Saat ini saya mau katakan bangunlah. Karena kesombongan sedang datang menguasai engkau. Bukan hanya kesombongan sebelaka, tetapi kesombongan rohani. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi. Tersembunyi, saudara. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh dengan sembunyi. Tanpa dapat kita sadari dan kita tetap merasa baik-baik saja di dalamnya. Karena hal rohani, saudara. Hal rohani yang kita lakukan. Pelayanan. Sosial dan lain sebagainya. Tetapi sadar atau tidak sadar. Sering sekali kesombongan rohani tumbuh dan berakar di dalamnya. Karena biasanya mereka gemar melakukan kesempatan-kesempatan yang rohani di hadapan Allah. Biasanya mereka mengaku sebagai anak Allah. Biasanya mereka selalu menonjolkan diri, pelayanan sosial, bantuan, dan lain sebagainya. Hati-hati saudara-saudara. Bisa tumbuh sombong rohani di dalamnya. Karena dengan tersembunyi, kesombongan itu akan bertumbuh, berakar. Akan berakar, saudara-saudara. Mereka bekerja karena kasih. Bukan karena kasih. Melainkan mengharapkan pahala. Kenapa? Sering sekali kita ingin dihormati. Sering sekali kita harus dianggap sebagai orang beriman. Sering sekali kita juga menguasai perbaktian, gereja, dan lain sebagainya. Sering sekali maunya kita disanjung. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, penting kita koreksi. Apakah saya datang dalam perbaktian harus dihormati? Harus dianggap beriman? Harus punya kedudukan? Sebagai tua-tua, diaken, dan lain sebagainya? Atau mungkin saja kita datang ke gereja saat membutuhkan sesuatu, kalau sudah merasa cukup, lupa. Hati-hati saudara. Dalam satu buku saya baca, buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 148, dikatakan demikian. Dalam pemandangan mereka, Allah adalah Tuhan pemberi tugas yang memeras. Mereka melihat Kristus mengundang pemungut cukai dan orang berdosa, orang miskin untuk menerima anugerah, rahmat dengan cuma-cuma. Anugerah yang diharapkan ahli-ahli Taurat hendak mendapatkannya dengan kerja keras dan tebusan dosa sehingga mereka tersinggung. Anak yang sulung berpikir karena dia sudah bertahun-tahun dengan bapaknya. Setiap peraturan diuturuti. Dia selalu bersama dengan bapaknya. Oh, dia lakukan pelayanan sosial dan lain sebagainya. Anak yang sulung selalu lakukan. Sementara anak yang bungsu pergi berpoya-poya, menghabiskan harta bapaknya. Terjadi kesombongan tanpa disadari anak yang sulung. Karena dia selalu bersama-sama dengan bapaknya. Selalu dia lakukan, selalu menurut. Apa yang dilakukan oleh bapaknya dia lakukan. Tetapi di dalam benaknya, saudara-saudara, anugerah yang diharapkan olehnya adalah dia dapatkan dengan kerja keras. Itulah yang dalam pemikirannya. Untuk menebus dosa dilakukan dengan kerja keras. Inilah yang terjadi di dalam benak anak yang sulung itu. Karena dia berpikir sudah bersama-sama dengan bapaknya selama ini. Dia berpikir karena sudah menuruti semua perintah bapaknya. Patutlah dia mendapatkan anugerah itu. Berpesta pora. Anak lembu tambun. Tetapi bukan itu saudara. Bukan itu. Kadang-kala kita melakukan hukum dengan motif yang salah. Berbakti menunjukkan keberadaan keluarga. Supaya dilihat orang lain. Supaya dipuji, dihormati. Supaya ditanya. Oh, orang beriman. Oh, orang beragama. Oh, orang berbakti. Kalau motif saudara salah, saudara akan terjerumus dengan kesombongan rohani.
Karena sering sekali kita memamerkan bahwa kita melakukan perbaktian. Sering sekali kita memamerkan kita datang ke gereja. Merasa bahwa hanya kitalah yang benar. Karena kita sudah selalu datang ke perbaktian. Hati-hati, saudara. Di dalam buku Kemenangan Akhir, saya baca di dalam buku Kemenangan Akhir. Ada satu buku yang bernama Kemenangan Akhir. Halaman 466. Perasaan diri benar yang menyalahgambarkan Allah sama halnya Lucifer. Kalau terjadi di dalam diri kita, saudara-saudara, kita selalu merasa diri kita yang paling benar. Gereja kita yang paling benar. Agama kita yang paling benar. Keputusan kita yang paling benar. Semuanya yang kita lakukan yang paling benar. Hati-hati, saudara. Jangan sampai tumbuh dengan sembunyi kesombongan. Bukan hanya sekedar kesombongan, tetapi kesombongan rohani. Karena kesombongan Lucifer lah, dia menganggap pada saat itu dia tidak diundang dalam satu rapat di surga. Oh, kenapa saya tidak diundang? Karena dia hanya satu tingkat di bawah Yesus, saudara. Dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang cantik, saudara. Tanpa celah. Kalau kita baca di dalam buku Yehezkiel 28 ayat 17. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dia adalah orang yang hebat, saudara. Orang yang hebat. Yehezkiel 28 ayat yang ke-17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau keserahkan. Menjadi tontonan bagi matanya. Hati-hati, saudara. Karena kecantikan bisa saja kita sombong. Karena kecantikan bisa saja kita sombong. Lucifer sebagai pemimpin biduan, pemimpin lagu. Dia cantik, punya talenta menyanyi. Memimpin, saudara. Tetapi hati-hati. Pada saat saudara punya kelebihan talenta, jangan pernah saudara banding-bandingkan dengan orang lain. Karena di situ bisa tumbuh kesombongan. Buku yang sama saya baca kembali di Kemenangan Akhir. Halaman yang sama. Gantinya berusaha membuat Allah yang ditinggikan dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Ini saudara-saudara. Gantinya yang harusnya Allah di dalam setiap pelayanan kita. Di dalam setiap pelayanan kita. Harusnya Allah yang kita tinggikan. Tetapi untuk diri sendiri. Kita gantikan, saudara-saudara. Sering sekali Allah yang kita tinggikan dalam setiap perbaktian kita. Dalam setiap pujian kita. Dalam setiap mendengarkan firman Tuhan. Dalam setiap membaca firman Tuhan. Gantinya Allah yang kita tinggikan, tetapi diri kita yang kita tinggikan. Oh, sering sekali kita katakan demikian. Kalau bukan karena saya. Hati-hati. Kalau bukan karena saya, gereja ini tidak selesai. Karena bukan karena saya, pelayanan ini tidak sukses. Karena bukan karena saya, ini tidak akan terjadi. Hal yang sama Lucifer katakan. Gantinya untuk kepujian bagi nama Allah. Tetapi dia alihkan menjadi kepujian bagi dirinya. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya. Lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja miliki. Yang menjadi hak prerogatif. Bahkan dia mau ambil kedudukan Yesus, saudara-saudara. Dia mau ambil kedudukan itu. Karena kecantikannya, karena kemampuannya, karena talentanya, karena semuanya dia bisa lakukan. Dia mau ambil kedudukan hak prerogatif. Yang tidak boleh tidak hanya Yesus sesungguhnya memiliki itu. Dia mau ambil itu. Dia mau ambil, saudara. Hati-hati dalam setiap pelayanan. Dalam setiap hal rohani. Mengambil bagian. Di dalam gereja. Dan lain sebagainya. Jangan sampai tumbuh kesombongan rohani. Karena kesombongan rohani ini tumbuh dengan sembunyi. Kita lihat contoh yang kedua dalam Lukas 18. Ada satu perumpamaan juga di
Lukas 18. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Farisi dan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini saudara-saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Hati-hati. Ini perumpamannya. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah membandingkan diri kita dengan orang lain, sering sekali kita sudah mulai terjerumus kepada kesombongan rohani. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku bahkan berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Inilah ungkapan orang Farisi itu. Ungkapannya saudara. Inilah ungkapannya. Dia katakan ini, saya bukan seperti pemungut cukai ini. Saya berpuasa. Saudaraku, dia tunjukkan segala sesuatu yang dia lakukan. Yang dia tonjolkan bukan Allah, tetapi apa yang dia lakukan dirinya, saudara. Tetapi apa dikatakan di ayat 13? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bukan seperti orang Farisi itu. Dia perhitungkan segala yang dia lakukan. Aku mengucap syukur kepadamu, kata orang Farisi itu. Aku bukan perampok, aku bukan pezina. Aku selalu mengucap syukur kepadamu. Aku mengembalikan perpuluhan dari segala penghasilanku. 2 kali aku seminggu berpuasa. Tetapi pemungut cukai itu berdoa. Bahkan dia tidak berani melihat ke langit. Bahkan dia memukuli dirinya. Menyesali dirinya. Ya Allah. Dengan segala kerendahan hati. Ya Allah. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak pernah perhitungkan apa yang telah dia lakukan bagi Allah. Tidak seperti orang Farisi itu. Dia sombongkan dirinya. Dia perhitungkan dia segala yang dia lakukan. Tetapi orang pemungut cukai ini, kasihanilah aku. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hanya orang-orang yang merendahkan dirilah yang diterima oleh Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam setiap pelayananmu, dalam setiap tugas tanggung jawabmu, entah di dalam gereja, entah di dalam pelayanan kerohanian, jangan sekali-sekali kau perhitungkan itu. Datanglah kepada Tuhan, kepada Allah, dengan segala kerendahan hati. Orang Farisi ini dia perhitungkan. Dia berikan perpuluhan. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia bukan pezina. Dia bukan perampok. Dan mungkin banyak lagi yang dia lakukan. Dia sampaikan, oh saya ini Tuhan sudah lama bersama-sama dengan engkau. Padahal dia tidak sadari. Tumbuh satu kesombongan. Kesombongan rohani saudara-saudara. Kesombongan rohani. Pada saat kesempatan ini, bila mana saudara mendengarkan nasihat firman ini, mari kita koreksi diri kita.
Mari kita koreksi pelayanan kita. Jangan sampai tumbuh kesombongan. Itulah keadaan manusia zaman akhir ini. Keadaan manusia. Dikatakan di dalam 1-2 Timotius 3. 2 Timotius 3, saudara-saudara. Ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi zaman sekarang ini tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang yang sombong sesungguhnya, orang-orang yang sombong rohani adalah keadaannya seperti ini, saudara. Hamba uang. Hamba uang. Membual. Ya, sering sekali kita membual. Oh, di dalam pelayanan pun membual. Dia lakukan kunjungan pelayanan membual. Seperti orang Farisi ini. Dia tonjolkan dirinya. Yang dia tonjolkan dirinya bukan Allah yang dia tunjukkan. Tetapi pemungut cukai itu dengan rendah hati. Bahkan dia pukul dadanya. Aku ini orang berdosa. Bahkan memandang ke langit pun saya sebenarnya tidak patut. Itulah yang ada di dalam benak pemungut cukai itu. Itu sebabnya dikatakan dalam buku Galatia. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jangan dipimpin kemarahan kita. Jangan dipimpin merasa diri benar. Jangan dipimpin oleh emosi. Tetapi harusnya masing-masing kita dalam setiap tugas pelayanan kita, dalam setiap kerohanian kita, harus dipimpin oleh roh. Ayat yang terakhir dikatakan Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, marilah kita koreksi diri kita, agar kita boleh selalu rendah, merendahkan diri, merendahkan di dalam kerohanian kita. Jangan sampai terjadi sombong rohani di dalam pelayanan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan